Are you surrounding yourself with the right people? Gue pernah punya ratusan temen, tapi gue juga pernah di titik dimana gue nggak punya teman sama sekali. Gue juga pernah namanya tanda kutip membeli pertemanan. So, definisi temen itu apa sih? Apakah orang yang lo ajak liburan bareng? Orang yang lo kenal di sekolah atau di kampus? Orang yang lo ajak hangout ke cafe? Orang yang lo kenal di kantor? Atau orang yang lo kenal di sosmed? Sebelum gue bikin video ini ya, video hari ini gue tuh interview beberapa orang yang menurut gue itu tuh orangnya punya karakter yang bijaksana, yang cukup baik lah. Jadi gue tanya ke beberapa orang berbeda, gue tanya begini, lu pernah gak sih melakukan tindakan yang tanda kutip itu kurang baik gara-gara lu terpengaruh sama temen lu? Tahu nggak? Dan hampir semua orang yang gue interview itu jawab pernah. Gue diceritain banyak hal, mereka tuh sharing banyak gitu ke gue, cuma nggak akan gue kasih tahu di video ini because it's private. Dan setelah gue ngobrol-ngobrol banyak ya, gue jadi semakin yakin kalau emang itu tuh fakta bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau gue flashback ya, gue inget-inget ulang, gue tuh puluhan kali terpengaruh sama pergaulan atau teman-teman gue. Dan waktu itu gue nggak sadar, mungkin kebanyakan orang juga mereka nggak sadar ya kalau mereka tuh sedang terpengaruh. Yang penting happy-happy aja gitu sama temen. That's why I'm here guys, and hopefully video ini bisa bikin lu sadar dan akhirnya lu bisa bangkit, realize your potential and be where you supposed to be in life. My name is Rebecca, jangan lupa subscribe karena gue bakal sharing banyak banget hal positif yang bisa merubah your mind and your body as well. Gue tuh pernah temenan sama orang-orang yang hedon. Waktu itu umur gue masih 17 tahun guys. Tapi meskipun umur 17, gue tuh udah kerja. Jadi gue bisa make money sendiri. So, teman-teman gue tuh setiap weekend pasti mereka selalu party. Terus mereka juga suka pamer barang-barang branded. Jadi tiap kali datang ke kantor tuh kayak sepatunya baru, tas baru, jas baru, baju baru. Pokoknya selalu pamerin barang-barang branded. Meskipun mereka belinya tuh secara kredit, gue tahu banget. So waktu itu gue masih polos banget. Gue juga jadi orang yang paling muda. Bayangin aja gue 17 tahun. Dan gue tuh masih inget banget waktu itu teman gue tuh ngajarin gue buat ngerokok. Bayangin, anak 17 tahun, cewek, yang masih polos dari kampung, gue diajarin ngerokok dong. Terus gue juga diajarin minum, sama setiap weekend itu gue selalu diajak party ke daerah Jakarta Selatan. Entah itu nongkrong di beer garden, di rooftop, di nightclub, or whatsoever. Gue kan termasuk masih remaja ya, 17 tahun. Terus gue diajakin main, ya gue seneng-seneng aja gitu. Gue merasa keren, kayak punya banyak temen, diajakin hangout. Gue merasa gaul banget guys. Karena bagi gue, itu semuanya tuh hal yang baru. Karena gue gak pernah ngelakuin itu kan sebelumnya. Namanya juga anak baru gede. Jadi tanpa sadar waktu itu, gue terpengaruh, perilaku gua itu jadi sama kayak teman-teman gua yang lain, jadi hedon, suka party kayak gitu. Jadi pas ngejalaninnya gue cuma happy doang, nggak pernah sampai kepikiran mikirin konsekuensi jangka panjang, which is bakalan ngeganggu kesehatan sama finansial. Nah terus gue ganti pergaulan guys. Waktu itu gue temenan sama anak-anak kampus, jadi ngomonginnya itu ya seputar kayak olahraga, terus tugas, kerjaan, sama belajar. Nongkrong juga paling banter tuh cuma di Ropang. Tapi lama-lama gue jadi ikutan terpengaruh. Jadi dalam diri gue tiba-tiba muncul dorongan untuk gue ngelanjutin kuliah. Dan emang bener gue sempet lanjut kuliah waktu itu meskipun akhirnya gue gak lulus guys. Nah terus gue temenan lagi nih sama orang-orang baru. Cuma kali ini temen gue yang ini tuh yang dibahas cowok terus. Kayak ngomonginnya tuh seputar cowok. Yang dibahas tuh seputar hubungan, pacaran, gebetan. Dan dari situ gue pertama kali diajarin namanya main dating apps. Akhirnya gue spend waktu gue bertahun-tahun buat main dating apps. Dan literally gue ngejar cowok bertahun-tahun. Pokoknya otak gue tuh isinya cuma pengen punya pacar doang. Curhatnya tentang cowok mulu, nggak pernah namanya gue bahas bisnis ataupun masa depan, ngomongin karir atau education, nggak pernah sama sekali. Dan gue nggak malu mengakui itu.
Karena emang gue sempet terpengaruh sama pergaulan. I was stupid and naive at that time. Terus gue juga pernah namanya membeli pertemanan, guys. Karena waktu kan semakin berlanjut ya, dan teman-teman gue tuh yang lama-lama tuh udah pada menghilang semua. Ada yang menikah, ada yang punya anak, ada yang pindah ke luar kota, pindah ke luar negeri. Pokoknya satu-satu tuh mulai menghilang gitu. Pada sibuk sama pekerjaan masing-masing. Ya intinya gue gak punya temen lah. Gue gak punya teman sama sekali. Gue merasa kesepian, karena sebelumnya kan gue suka main terus ya sana-sini. Jadi gue belum bisa move on gitu. So akhirnya gue tuh iseng-iseng gitu ya ngontakin orang-orang yang gue kenal untuk nemenin gue hangout. Tapi gue perhatiin, tiap kali kita nongkrong, itu tuh gue terus yang selalu pay the bills gitu. Gue terus yang bayarin. And it happen all the time. They take so much, tapi nggak ada give back gitu. Nggak mau gantian. Jadi kayak seolah-olah gue tuh bayar waktu mereka untuk nemenin gue. Sampai suatu hari gue ada cerita ya. Jadi waktu itu gue lagi acara gitu kan, hangout sama beberapa orang, kayak ya let's say reunian gitu, karena kan teman lama nggak pernah ketemu. Jadi kita nongkrong hangout di sebuah cafe, dan emang sengaja gue tuh pesen minum untuk diri gue sendiri. Terus kita tuh ngobrol panjang lebar, hangout kurang lebih selama 3 jam. Bayangin 3 jam itu ya, waktu yang lama ya, untuk hangout di cafe dan ngobrol. And you know what? None of these people, gak ada dari mereka satupun yang order makan atau minum. Like literally gak ada yang order makan atau minum. Cuma gue sendiri yang di awal. Karena emang gue sengaja gak mau beliin. Karena yang tadi sebelum-sebelumnya kan gue terus yang bayarin. Dan setelah gue pulang hangout, gue realize, nah that's not worth it. Gak worth it sama sekali. Akhirnya gue memutuskan untuk gue gak akan pernah ngemis pertemanan lagi. Pada waktu itu gue tuh merasa gue gak berada di lingkungan yang tepat. Friendship menurut gue adalah orang yang mau give and take. Mereka bakal tetap stay entah lu lagi berjaya atau lu lagi broke sekalipun. Mereka bakal tetap loyal. Orang yang ngomong apa adanya supaya lu berkembang. Yang mau kasih advice dan ngingetin lu kalau lu lagi melenceng atau keluar jalur. People that elevate you. Orang-orang yang tulus pingin membantu lu tanpa mengharapkan imbalan. Jadi nggak ada hidden agenda dalam menolong. Temen lu adalah support system lu, bukan malah menjatuhkan, memanfaatkan, atau menjelek-jelekan. Kenapa lu harus selektif dalam bergaul? Karena secara natural, we always adapt to the environment. Kalau lu lihat orang-orang yang tinggal di luar negeri, coba perhatiin deh. Pasti mereka bakal beradaptasi sama lingkungan atau cuaca dan geografis negara tempat mereka tinggal. Manusia akan selalu beradaptasi. Makanya lu harus perhatiin hal-hal kayak siapa yang lu dengerin setiap hari, siapa yang lu ajak ngomong setiap hari, konten apa yang lu tonton setiap hari, berita apa yang lu konsumsi, dan gimana lingkungan orang-orang di sekitar lu. So, are you surrounding yourself with the right people? Lu harus jujur sama diri sendiri dalam menjawab pertanyaan itu. Untuk saat ini, gue bisa bilang gue berada di lingkungan yang tepat. Udah nggak ada lagi orang-orang yang toxic atau fake friends dalam hidup gue. Karena emang dari diri gue sendiri, gue udah gak mau mentoleransi hal-hal kayak gitu. Kenapa sih lu harus selektif dalam pergaulan lu? Karena pertama, you allow yourself to think like them. Jadi lama-lama pola pikir lu tuh bakal sama kayak teman-teman lu. Dan kalau pola pikir lu berubah, perilaku lu juga bakal berubah. Banyak orang-orang di lingkungan gue sekarang ini tuh adalah seorang pebisnis. Literally mereka suka sharing tentang entrepreneurship. Dan basic gue kan karyawan ya. Tapi setelah gue lama bergaul sama mereka, gue dengerin cerita-cerita mereka, lama-lama pola pikir gue juga berubah. Dari sebelumnya mindset gue mindset karyawan, berubah ke pola pikir entrepreneur. Makanya kalau bisa, lu tuh hang out sama orang-orang yang ahead of you, yang lebih bijaksana, lebih sukses, lebih pinter, orang-orang yang lebih duluan maju. Karena pasti mereka tuh punya sesuatu yang lu nggak punya. Karena lebih mudah kalau lu tuh punya someone to look up to dibanding lu bergaul sama orang-orang yang ada di belakang lu. 2, kalau lingkungan lu positif, energi lu bakal berubah. Everything around you will be changed. Gue udah jelasin tentang energi di video gue sebelumnya. Gue saranin lu cek deh video gue yang lain, yang judulnya tuh Your Mind is Very Powerful. Karena penjelasannya lengkap banget di situ, guys.
So, back when I was a loser, terus gue bergaulnya sama loser juga, kondisi gue tuh malah semakin terpuruk, tau nggak? Karena ya energinya negatif semua. Jadi tiap kali ketemu kita tuh saling mengeluh satu sama lain. Nyalahin kondisi, nyalahin keadaan, mental victim. Malah jadinya lomba mana yang lebih sengsara. Bikin otak gue tuh makin kacau dan gak ada yang nge-elevate atau nge-support. Tapi pas gue lagi di titik terendah nih, gue lagi mental breakdown, tapi lingkungan gue positif, gue akhirnya terpengaruh juga sama energi positif di sekitaran gue. Yang membuat gue jadi merasa semangat lagi. Saat energi gue positif, keadaan gue pun jadi semakin membaik. Dari sini lu udah paham kan kalau pergaulan atau friendship itu punya pengaruh yang sangat besar dalam hidup. Kalau lu bergaul sama orang-orang yang positif dan inspiratif, lu bakalan ikutan naik. Tapi nggak peduli sepinter apapun lu, seberbakat apapun lu, kalau lu berteman sama orang-orang yang salah ataupun lingkungan pergaulan lu nggak baik, hidup lu bakalan stuck atau malah downgrade. Gue tuh kenal beberapa orang ya dalam hidup gue yang sangat unik, yang sangat menawan, dan sangat bertalenta, tapi hidupnya tuh stuck. Nggak ada perubahan sama sekali di hidupnya sampai sekarang. Karena dia nggak mau step out dari lingkungannya. Entah karena rasa takut, atau emang karena dia sendiri nggak mau keluar dari zona nyaman, I don't know. Gue bisa bilang begini, karena gue kan udah sering cerita ya, kalau background gue tuh berasal dari lingkungan yang kurang baik, yang kurang bagus lah. Gue berubah, karena gue step out. Gue nggak bisa lagi berada di lingkungan yang sama. Tadi kan di awal gue udah cerita, gue pernah temenan sama orang-orang yang, tanda kutip pergaulannya kurang bagus. Gue step out, gue berani tinggalin, karena lingkungan gue yang dulu, teman-teman gue yang dulu itu tuh udah nggak align lagi sama tujuan gue, dan gue juga merasa gue nggak berada di lingkungan yang tepat pada waktu itu. Oke guys, gue mau kasih conclusion dari video hari ini. Lu memang harus selektif dalam berteman, tapi lu juga jangan lupain satu hal ini, yaitu lu nggak bisa ngeluh terus-terusan tentang lingkungan yang buruk. Karena nggak peduli kemanapun lu pergi, sejauh apapun lu travel, bakal selalu ada orang yang toxic atau negatif. Bakal selalu ada. Bahkan di keluarga, itu selalu ada namanya toxic family member. Itu pasti ada. Makanya lu yang harus jadi awal perubahan. Do not adapt the energy in the room, but influence them. Ketika lu masuk, lu yang harus menginfluence orang-orang di sekitar lu in a positive way. Coba lu tanya ke diri lu sendiri deh. Are you help the people? Are you elevate them? Are you support them? Apakah lu udah memberikan nilai positif sama orang-orang di sekitar lu? Apakah lu jadi inspirasi? Untuk jadi dampak buat hidup orang lain, lu harus punya strong karakter. Dengan terus-terusan melakukan pengembangan diri. Ingat, kita sebagai manusia tuh punya pilihan guys. Apakah lu mau terpengaruh sama hal-hal negatif? Atau lu mau jadi orang yang bawa perubahan positif? Gue harap video ini bisa bermanfaat ya buat lu yang lagi nonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke orang lain biar gue bisa bantu lebih banyak lagi orang. Follow gue juga ya di Instagram. Thank you so much for watching. I'll see you guys in future video.